يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala, aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsai wal munkar wa la dzikrullahi akbar wa ilayya wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semua. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Seraya menjadikan puji dan syukur kehadiratillahir Rabbi, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak henti-hentinya terus melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama atas limpahan nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar, sehingga kita masih bertahan menjaga keimanan dan keislaman kita. Kita saat ini masih diberi kesempatan, kesehatan, kemampuan, kemauan yang didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Dari mimbar ini, untuk saya pribadi mengingatkan diri sendiri, khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian, untuk selalu terus kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan takwalah kita bisa selamat di hari pengadilan, di hari akhir, di hari pengadilan yang maha adil. Di saat orang tua tidak bisa menolong anaknya, begitu juga anaknya tidak bisa menolong orang tuanya. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan kehidupannya di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambahnya jumlah usia kita pada saat ini, yang dalam saat bersamaan berkurangnya jatah usia kita, mudah-mudahan sejalan dengan meningkatnya keimanan kita, yang pada gilirannya bertambah pula amal soleh kita, serta meningkatnya kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bagi seorang muslim terdapat suatu kewajiban kegiatan ibadah yang dilakukan secara rutin, dilakukan setiap hari, satu hari minimal 5 waktu, yaitu ibadah sholat. Saya yakin hadirin jamaah semua sudah biasa melakukan ibadah sholat ini.
Namun demikian kadang-kadang karena ibadah sholat ini menjadi ibadah yang rutin, kegiatan yang rutin, kadang-kadang juga luput dari perhatian kita apakah sholat kita sudah benar atau tidak. Kalau kita bertanya kepada seorang muslim pada umumnya, apakah saudara sudah sholat? Tentu jawabannya akan sangat beragam, karena kita semua maklum ada seorang muslim yang mungkin hanya sholat cukup 2 kali dalam setahun, atau mungkin 1 kali dalam sepekan saja, atau juga udah melaksanakan sholat yang 5 waktu namun belum lengkap, mungkin masih, kata orang Sunda, masih belang betong gitu. Ada juga orang-orang yang sudah secara rutin melaksanakan sholat, minimal sholat fardu yang 5 waktu ini. Lalu kalau kita tanya lagi bagaimana sholat-sholat mereka yang suka sholat ini, tentu juga sangat beragam kualitasnya. Nanti digambarkan dalam Al-Quran bagaimana tipologi orang-orang yang sholat, bukan tipologi orang-orang yang tidak sholat, tapi orang-orang yang sholat. Hadirin rahimakumullah, tentu bagi seorang muslim ini, salat ini punya posisi maupun nilai yang sangat strategis atau sangat penting, sehingga sudah sepatutnya kita memperhatikan sholat ini dengan sebaik-baiknya. Sholat merupakan ibadah pokok bagi kita umat Islam. Oleh karena itu, tentu kita tidak hanya memperhatikan sholat, tapi bagaimana kita perhatikan kualitas sholat kita ini. Perhatian terhadap kualitas tentu dengan harapan kita semua menginginkan sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kelaziman dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dunia usaha, seringkali kualitas ini menjadi perhatian. Maka disusunlah standar-standar kualitas yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu, sehingga jika produk itu memenuhi kualitas, memenuhi standar kualitas, sudah dijamin bahwa kualitasnya baik. Kualitas ini tentu menentukan keberterimaan produk itu di hadapan konsumen. Begitu juga dengan sholat. Tentu sholat juga harus berkualitas agar sholat kita juga bisa diterima dengan baik oleh yang memerintahkan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sendirilah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan standar kualitas bagaimana seharusnya sholat dilakukan. Sebelum kita bicara mengenai kualitas sholat, kita perhatikan bahwa sholat ini adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat strategis bagi kita umat Islam. Pertama, bahwa sholat ini akan menjadi bukti sekaligus identitas keislaman seorang muslim, karena salat menjadi garis pemisah yang jelas antara keimanan dan kekufuran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bainal kufri wal imani tarkus shalah. Batas antara seorang yang beriman dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Oleh karena itu, sholat tentu sekali lagi ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan kalau kita tidak mau terjerumus ke dalam kekufuran. Selain itu, salat juga menjadi cermin dari keseluruhan rangkaian amal ibadah kita, karena sabda Rasulullah SAW, inna awala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu fa in sholahat faqad ablaha wa in anjaha wa in fasalat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amal ibadah seseorang yang paling pertama kali dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya dinilai baik, maka bahagia dan tenanglah ia.
namun jika solatnya rusak maka rugi dan sengsaralah dia. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, kenapa solat ini menjadi penting bagi kita? Bahwa solat ini menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam awal-awal surat Al-Baqarah disebutkan, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kitab ini, Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan melaksanakan sholat. Karena itu sholat ini tentu harus menjadi perhatian kalau kita mau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Karena orang yang muttaqin adalah orang yang memang sangat mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Oleh karena itu tentu bagi kita muslim, predikat takwa atau kualitas ketakwaan kita harus menjadi tujuan agar kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Terkait dengan kualitas tadi, bahwa Imam Nawawi dalam salah satu kitabnya menyatakan setidaknya ada 5 kualitas, tingkat kualitas seorang sholat. Pertama adalah orang yang zalim dan lalai dalam sholatnya, tidak sempurna dalam berwudu, lalai dari waktu salat, mengabaikan aturan dan tidak memenuhi rukun salat dengan benar. Orang ini tentu mu'aqab atau disiksa. Dia salat tapi mengabaikan berbagai aturan-aturan salat. Yang kedua adalah orang yang bisa menjaga waktu salat, demikian juga wudu dan rukun-rukun salat lainnya, tetapi masih terbatas pada aspek zahirnya. Ia masih abai dari khusyuk salatnya, dipenuhi oleh lamunan dan lintasan pikiran. Orang yang salatnya seperti ini adalah muhasab atau dihisab. Yang ketiga adalah orang yang mampu menjaga semua rukun salat dari aspek zahirnya, dan ia bermujahadah atau bersungguh-sungguh melawan terhadap lamunan dan lintasan pikirannya. Ia betul-betul berusaha dengan sangat keras agar tidak ada dari salatnya yang dicuri oleh lamunan. Orang ini salat dengan jihad dan ia mukaffar anhu, dosa-dosanya akan diampuni. Lalu yang keempat, orang yang salatnya sempurna, baik dari syarat maupun rukunnya, demikian juga hatinya tercurah dalam kehusuan, salatnya betul-betul iqamah sebagaimana mestinya dan sempurna. Orang ini hatinya tenggelam di dalam salat dan penghambaan kepada Rabb-Nya. Orang ini mustabun, diberi pahala di samping diberi ampunan. Lalu yang kelima, orang yang ketika sholatnya hanya langsung tertuju kepada Rabb-Nya Azza wa Jalla, hatinya melihatnya, betul-betul merasa dekat dengannya, penuh dengan kecintaan dan pengagungan terhadapnya. Ia merasa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan betul-betul merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini muqarrab mir rabbih, akan didekatkan kepada Rabb-Nya dan menjadi orang istimewa, sebab ia tidak hanya mendapatkan ampunan dosa dan limpahan pahala, tetapi juga berada dekat dengan Rabb-Nya karena telah menjadikan salat sebagai penyejuk matanya dan penenang hatinya. Itu gambaran kualitas yang digambarkan oleh Imam Nawawi dalam salah satu kitabnya. Tentu masing-masing diri kita bisa mengevaluasi diri di mana sebetulnya kualitas salat kita. Pelaksanaan salat
juga sangat beragam. Digambarkan dalam beberapa hadis ataupun juga dalam Al-Quran, tipe-tipe orang yang melaksanakan salat. Tipe-tipe orang yang salat, bukan orang yang tidak salat. Kalau tidak salat mungkin tidak perlu disebutkan lagi, tapi ini orang yang melaksanakan salat. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa dari Abu Hurairah, ada seorang lelaki yang masuk masjid, lalu ia salat, dan Rasulullah sedang ada di penjuru masjid. Lelaki itu datang dan salam kepada Nabi, tapi Nabi berkata kepadanya, salat lagi kamu, karena sungguh kamu belum salat. Ia lalu salat lagi. Setelah itu ia salam pada Nabi, tapi kata Nabi, kamu harus kembali lagi, salat lagi, karena kamu sungguh belum salat. Hal seperti itu dilakukan sampai 3 kali. Kalau begitu ajarkanlah salat yang benar kepadaku. Nabi Muhammad SAW menjawab, jika kamu berdiri hendak salat, sempurnakanlah wudu, lalu menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukulah sehingga kamu tumanina, lalu bangkitlah sehingga kamu tegak berdiri, lalu sujudlah sehingga kamu tumanina sujud, lalu bangkitlah sehingga kamu tegak dan tumanina duduk, lalu sujudlah sehingga kamu tumanina sujud, dan bangkitlah sehingga kamu tegak berdiri lagi. Kemudian kerjakanlah seperti itu dalam setiap salatmu. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tadi setidaknya kita harus memperhatikan syarat sahnya salat, yaitu berwudu dengan sempurna dan lalu secara tepat menghadap ke kiblat, serta memperhatikan salah satu rukunnya, yaitu salatlah dengan tumaninah, tenang dan tertib. Di antara syarat sahnya salat adalah berwudu dengan sempurna. Jika seseorang berwudu seenaknya, misalnya ada bagian anggota wudu yang tidak terbasuh dengan air, atau kita tidak menghirup air ke hidung, tidak sampai masuk ke atas hidung, atau jari-jari tangan kaki tidak diselat-selati, bisa dinyatakan wudunya salah, dan salatnya juga bisa dinyatakan tidak sah. Demikian juga bagi orang yang dalam pelaksanaan salatnya terlalu cepat dalam gerakan salatnya, dari berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk sampai berdiri lagi, gerakannya cepat, bisa dipastikan dia tidak ruku dengan sempurna, tidak i'tidal dengan benar, tidak sujud dengan tepat. Demikian juga gerakan lainnya yang mensyaratkan ketepatan dalam menempatkan anggota badan dalam setiap gerakan salatnya. Dengan kata lain, salat harus dilakukan dengan tumaninah, tenang dan tertib pada setiap gerakannya. Lalu tipe orang yang salat yang lainnya adalah orang yang lalai dalam salatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Maun ayat 46, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun." Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Kecelakaan bagi orang-orang yang salat, bukan orang yang tidak salat. Dalam keterangan ini adalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya, orang yang berbuat riya. Dalam Quran yang lain, dalam surat An-Nisa, "Innamal munafiqina yukhadinullah wa huwa khadihum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'un nasa wala yudikuhumullah illa qalila." Sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud riya dengan salatnya, salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. An-Nisa 142. Itulah bagaimana gambaran orang-orang yang lalai digambarkan dengan orang-orang yang diantaranya orang yang riya dalam sholatnya. Ibnu Katsir menjelaskan lebih jauh tentang makna sahun atau lalai. Yang dimaksud lalai di sini adalah bisa lalai dari waktunya,
mulai dari waktu yang awal atau pertama, sehingga sering menunda-nunda pelaksanaan sholat dan sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini hati-hati bagi jamaah atau bagi kita semua yang kadang-kadang menunda-nunda sholat. Ini bisa terkategorikan orang yang lalai dalam sholatnya. Lalu juga bisa lalai dari pemenuhan syarat dan rukunnya yang tidak sempurna sebagaimana diperintahkan. Bisa juga lalai dari khusyuk dan tidak mentadaburi maknanya. Adapun orang yang ria salatnya hanya formalitas, salat hanya terbatas untuk dilihat orang lain bahwa dia seorang muslim, bahwa dia juga suka akan kerjaan salat. Lalu tipe yang lainnya adalah, ini mungkin yang menjadi harapan kita, apakah kita bisa melaksanakan ini dengan baik, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Terkait dengan kekhusyuan, Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya menjelaskan bahwa kekhusyuan adalah puncak kebaikan dari adab salat yang kita kerjakan. Sementara Ibnu Abbas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan khosyiun adalah takut dan tenang, sakinah. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin akan kebenaran firman Allah. Orang yang khusyuk adalah orang yang takut hanya kepada Allah. Lakukanlah salat dengan khusyuk, karena salat yang khusyuk menjadikan orang yang beriman beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang khusyuk dalam salatnya. Itulah setidaknya gambaran pelaksanaan sholat, tinggal dari masing-masing diri kita untuk mengkaji diri di mana posisi kualitas sholat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin, tentu pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang berkualitas tentunya akan memberikan manfaat kepada kita semua, atau memberikan hikmah bagi kita semua. Dengan salat yang berkualitas, mudah-mudahan kita dapat memperoleh hikmah dari pelaksanaan salat kita. Beberapa hikmah dari salat antara lain, kita akan mampu mengendalikan diri dari kemaksiatan sebagaimana firman-Nya, aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan kalau solat kita berkualitas, kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Hikmah yang lain adalah salat bisa menguatkan jiwa dalam menghadiri cobaan, dalam menghadapi cobaan kehidupan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sungguhnya yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat juga bisa menjadi pembersih dari segala dosa, sebagaimana dinyatakan dalam suatu hadis bahwa salat 5 waktu itu diumpamakan seperti orang yang mandi 5 kali sehari, sehingga tidak ada kotoran yang tersisa pada badannya. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu, marilah kita terus tingkatkan kualitas salat kita, sehingga salat menyadarkan kita untuk mengingat bahwa Allah adalah Zat yang maha segalanya. Agar salat juga menyadarkan dan mengajarkan kita untuk melakukan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyadari kelemahan kita serta mengakui keterbatasan kemampuan kita. Salat juga seharusnya menjadi sarana yang paling efektif untuk menyadarkan, untuk menggugah kembali fitrah kemanusiaan kita, dari mana kita berasal,
untuk apa kita lahir ke bumi ini, serta kemana kelak kita akan kembali. Hadirin rahimakumullah, kiranya itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kita diberi kemampuan untuk melaksanakan sholat dengan kualitas terbaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsahu wa min nafsin la tasma'u wa min da'watin la yustajabu lahu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah husu, jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Aqimis shalah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sapnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisuna firdausa hum fiha khalidun. Allahu Akbar.